warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Diayu Lestari dengan NIM F1F1200051. Adapun video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah agama Islam, yaitu mengenai sejarah masjid yang berada di sekitar kita. Tepatnya yaitu Masjid Agung Al-Falah atau Masjid Seribu Tiang. Masjid Agung Al-Falah ini terletak di Jalan Sultan Taha, nomor 60, Desa Legok, Kecamatan Telanai-Pura, Kota Jambi, Provinsi Jambi. Masjid ini berdiri di atas lahan sekitar 26.890 meter persegi atau lebih dari 2,7 hektar. Kemudian, luas bangunan utamanya sekitar 6.400 meter persegi dengan ukuran 80 meter kali 80 meter. Dengan ukurannya yang cukup luas, masjid ini mampu menampung lebih dari 10.000 jamaah. Masjid Al-Falah atau Masjid Seribu Tiang merupakan masjid terbesar yang ada di Provinsi Jambi. Masjid ini dikenal sebagai Masjid Seribu Tiang karena memiliki tiang-tiang yang banyak di dalamnya. Sebenarnya, jumlah tiang pada masjid ini tidak sampai 1.000 buah, melainkan hanya 232 tiang saja. Menurut cerita dari pengurus masjid, tempat berdirinya masjid ini merupakan pusat kerajaan Melayu Jambi, tepatnya sebelum abad ke-18 Masehi. Namun pada sekitar tahun 1880-an, kerajaan Melayu Jambi dikuasai oleh penjajah Belanda, kemudian dialihfungsikan sebagai pusat pemerintahan dan benteng. Singkat cerita, pada tahun 1858, Sultan Taha Syaifuddin naik tahta menjadi raja dan membatalkan semua perjanjian yang telah dibuat mendiang ayahnya dengan Belanda karena dianggap sangat merugikan pihak kerajaan. Akhirnya pihak penjajah sangat marah dengan keputusan tersebut dan mengancam akan menyerang istana. Pada waktu itu, pihak Belanda berhasil membumi hanguskan seluruh komplek istana. Akhirnya, pada tahun 1885, komplek istana dirubah menjadi pusat pemerintahan Belanda di Pulau Sumatera dan juga sebagai benteng kokoh penjajah. Lalu, pada tahun 1906, lokasi tersebut kemudian dijadikan asrama tentara dan juga tempat pemerintahan kepresidenan. Pada awalnya, gagasan pembangunan Masjid Agung sudah mengemuka pada tahun 1960-an oleh pemerintah Jambi beserta tokoh-tokoh Islam Jambi. Namun proses pembangunan masjid baru dimulai pada tahun 1971. Para alim ulama dan tokoh-tokoh Jambi, diantaranya M. Obal Fadal, H. Hanafi, Nurdin Hamzah, dan gubernur saat itu yaitu Tambunan atau Nur Atmadi Brata, sepakat untuk membangun Masjid Agung di lokasi tersebut dan merelokasi asrama TNI. Salah satu alasan kenapa masjid yang dibangun di lokasi bersejarah tersebut adalah mengacu pada lambang Jambi yang terdapat gambar masjid.
perlu sekitar 9 tahun untuk menyelesaikan secara keseluruhan bangunan Masjid Al-Falah ini. Baru pada tahun 1980, masjid ini selesai dan diresmikan oleh Presiden Soeharto. Dari awal dibangun pada tahun 1971 sampai saat ini, bangunan masjid beserta arsitekturnya masih dipertahankan seperti aslinya. Meskipun ada beberapa renovasi yang terjadi pada tahun 2008 lalu. Bagian yang direnovasi hanya pembungkusan tiang serta ornamen-ornamen di dalam masjid saja. Masjid Agung Al-Falah dibangun dengan kubah yang besar dan menara yang menjulang tinggi. Keseluruhan material bangunan masjid menggunakan beton bertulang. Sekilas, jika kita melihat puluhan tiang penyangga masjid ini, kita seperti melihat bangunan khas Roma, Italia. Dirancang sebagai bangunan terbuka, tanpa pintu dan tanpa jendela. Benar-benar sejalan dengan nama masjid yaitu Al-Falah. Dalam bahasa Arab, yang artinya menjadi kemenangan. Menang bermakna memiliki kebebasan tanpa pungkungan. Filosofi itu juga menjadi dasar dibangunnya masjid ini dengan konsep terbuka, agar muslim manapun bebas masuk dan melaksanakan ibadah di dalam masjid ini. Sementara bagian dalam kubah dihias dengan ornamen garis-garis simetris mirip dengan garis-garis lintang dan garis bujur bola bumi. Ring besar di bawah kubah dihias dengan kaligrafi Al-Quran berwarna emas. Sebuah lampu gantung berukuran sangat besar berbahan tembaga memperindah tampilan ruang di bawah kubah.
Baik, sekian dari saya tentang sejarah Masjid Agung Al-Falah atau Masjid Seribu Tiang ini. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman saya yang berada di belakang layar atas bantuannya dalam proses pembuatan video ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.